Podcast Suara Kreativitas Pendidikan balik lagi bersama Rizky di acara Bincang ini yang ditemani oleh Widya Sensei dari Koba Mirai Japan. Mengapa Widya Sensei ini sangat antusias sekali untuk mengajak teman-teman di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung di Koba Mirai Japan ini? Silakan. Jadi teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, yang pertama, apa sih Koba Mirai Japan? Jadi Koba Mirai Japan sendiri Kak Rizky bergerak di bidang lembaga pelatihan kerja. Ini banyak bidangnya. Tapi untuk Koba Mirai Japan sendiri, ujungnya kita lihat di Japan ya, orang mengenal dengan kata itu. Japan. Jadi lembaga pelatihan kerja yang awal fokusnya adalah pelatihan bahasa. Baik. Kemudian setelah pelatihan bahasa, dari situ disisipkan dengan budaya, etika, mengenal karakter peserta atau siswa yang nanti outputnya adalah mereka bisa bekerja ke Jepang. Ada beberapa bidang nih Kak Rizky untuk di LPK Koba Mirai Japan. Bidang yang paling teratas, yang paling up nih ya, itu adalah bidang perawat. Jadi yang sering disebut dengan kaigo. Nah ini perawatnya di mana? Kaigo atau perawat yang nantinya bekerja di Jepang, mereka perawat yang mengurusi lansia, orang-orang yang sudah lanjut usia di panti jompo. Kaigo ini, biar teman-teman seluruh Indonesia juga tahu, artinya untuk kaigo sendiri itu boleh yang mereka tidak punya D3 atau S1. Yang notabene bukan lulusan dari bidang perawat. Betul. Itu bisa bergabung. Menarik sekali ini kata Widya Sensei. Ya. Itu syaratnya apa sih? Syaratnya ini sebetulnya sama-sama mereka nantinya ketika sudah belajar bahasa Jepang, dia udah tahu bahasa Jepang secara keseluruhan, mereka ikut tes ujiannya dulu. Jadi setelah ikut pelatihan bahasanya, mereka sudah dapat ilmunya, mereka ikut ujian bahasa Jepang, ujian kemampuan bahasa Jepang. Nah di Indonesia sendiri sudah banyak Kak Rizky, ada Noryoku Shiken, kemudian ada JLCT. Nah ini yang menarik dari kita. Oke, berarti wadah-wadah untuk bisa mengikuti uji kompetensi bahasa Jepang seperti itu, jadi sudah banyak ya? Banyak. Yang menarik dari LPK Koba Mirai Japan sendiri, selain di bidang bahasa Jepang atau pemagangan ke Jepang. Nah, kita punya tadi yang sudah saya sebutkan, selain Noryoku Shiken, kita punya JLCT, Japanese Language Capability Test. Nah, LPK Koba Mirai Japan adalah penyelenggara tunggal di Indonesia. Kayak gitu. Jadi kita dipercaya nih oleh pihak Jepang untuk menyelenggarakan ujian kemampuan bahasa Jepang. Bisa dikatakan Koba Mirai Japan itu adalah pihak penyelenggara tunggal JLCT satu-satunya yang ada di Indonesia. Jadi artinya kalau misalnya di LPK lain atau misalnya di lembaga pendidikan lain yang mau gabung, harus itu ada kerjasama dulu dengan Koba Mirai Japan. Hebat sekali Koba Mirai Japan bisa. Jadi namanya untuk JLCT sendiri memang belum bisa digunakan untuk kaigo atau perawat, tapi kita sudah bisa digunakan untuk bidang yang lain di luar itu. Oke, di bidang lain itu contohnya apa Kak? Pengelasan, kemudian ada konstruksi, terus kemudian ada pertanian. Jadi artinya ujian JLCT tersebut untuk sementara ini hanya bisa untuk diakui kalau dibilang ya di bidang umum ya. Yang tadi Widya Sensei sebutkan seperti tadi ada konstruksi, kemudian pengelasan pokoknya di luar dari bidang perawat gitu ya. Oke. Tapi ini menarik sekali untuk JLCT sendiri ini. Oke, berikutnya tadi yang saya ingin tanyakan kepada Widya Sensei ini. Kita kembali lagi ya. Tadi ada menyebutkan kartu prakerja. Nah, itu apa korelasinya kartu prakerja yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, oleh khususnya Presiden Jokowi ini dengan Koba Mirai Japan? Ya, jadi kita bermitra, kita sebagai mitra dari kartu prakerja. Kalau boleh tahu nih ya, karena dari tadi saya berpikir, tadi Widya Sensei menyebutkan BP2MI, kemudian kartu prakerja, beasiswa. Apalagi sekarang kita tahu sendiri ya, wabah pandemi seperti ini, di mana-mana orang mengeluh kesusahan. Sedangkan kalau saya lihat antusiasmenya Widya Sensei menyebutkan Koba Mirai Japannya ini, sepertinya nih Koba Mirai Japan ini kalau boleh dibilang anak milenial zaman sekarang nggak ada matinya gitu ya. Karena gimana juga yang saya nggak mendengar gitu ya,
Koba Mira Japan ini melempem dalam arti kata walaupun sedang wabah pandemi seperti ini, namun bisa berkontribusi gitu ya. JLCT jalan, kemudian belajar online jalan, diajak bermitra juga di BP2MI dan kemudian untuk bisa prakerja ini. Ini luar biasa sekali nih. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan itu Koba Mira Japan berdiri? Nah, Koba Mira Japan berdiri itu tahun 2017. Berarti artinya boleh dikatakan 3 tahun baru ya sudah bisa berkontribusi. Pemerintah Indonesia sudah mengajak gitu ya bermitra. Ini artinya apa sih resepnya itu dari biar dia sensei bisa sharing biar meningkatkan kepercayaan begitu? Oke, jadi gini, saya mungkin langsung untuk membahas dengan mitra prakerja sendiri ya. Jadi untuk prakerja ini, kenapa sih harus ikut nih sama Koba Mira Japan gitu ya Kak? Gini, yang pertama, kita nggak cuma bikin konten, orang mau bikin konten semua bisa. Baik. Nah, tapi di dalam konten video ini sebisa mungkin kita memberikan edukasi yang betul-betul kepada orang lain, kayak gitu. Kalau konten simpel aja bisa, tapi apakah orang lain paham kita nggak tahu capaiannya seperti apa, seperti itu. Jadi karena alhamdulillah ya di LPK Koba Mira Japan sendiri untuk pengajarnya ya tim senseinya itu orang-orang yang memang menggulungnya di bidang pendidikan bahasa Jepang, dan kita juga ada extensio ya, atau orang yang pernah magang ke Jepang gitu selama 3 tahun. Nah, artinya kita bikin LPK itu standarnya juga ada kurikulumnya Kak, ada silabusnya, kemudian capaiannya seperti apa, itu jelas gitu. Jadi kita nggak semata-mata membuat pembelajaran bahasa Jepang yang ya udah kita ngajarin orang terus yaudah orang mau bisa mau enggak, atau misalnya yaudah kita nggak perlu lah bikin kurikulum silabus kayak gitu. Nah, ini yang menarik dari kita. Artinya secara administrasi itu jelas gitu ya, itu sesuai dengan memang pendidikan seperti itu kayak gitu. Nah, kemudian di Koba Mira Japan sendiri tadi yang kita mengedukasi nanti nih karena kita tadi membuat konten video yang semenarik mungkin, terus orang lain bisa paham dengan apa yang kita buat videonya. Nah, outputnya ini Kak yang menarik dari ini outputnya yang ditunggu-tunggu sobat Koba. Outputnya adalah nantinya orang-orang yang bisa belajar bahasa Jepang dari Koba Mira Japan bisa bergabung dengan kita dan bisa berangkat ke Jepang kayak gitu. Menarik sekali. Jadi nggak cuma belajar setelah nonton konten video udah nggak ada outputnya apa-apa, cuma buat dirinya dia selesai. Nah, kita maunya ketika orang lain dapat ilmunya dari kita, nah itu bisa dia edukasi lagi ke orang lain, ke teman-teman ya Kak, atau ke sanak keluarga Kak gitu ya. Nah, dan yang goal yang paling menarik itu adalah mereka bisa bergabung dengan Koba Mira Jepang untuk berangkat ke Jepang atau bekerja di Jepang. Oke, 3 poin yang tadi Widya Sensei sebutkan, nah itu kenapa sih mesti gabung ke Koba Mira Japan? Yang pertama adalah edukasi yang disajikan oleh tim sensei ini adalah dibuat secara semenarik mungkin. Mungkin bukan hanya satu konten saja ya sensei ya. Dari konten pendidikannya, pengajaran sistem pembelajaran bahasa Jepang yang dimana orang yang tidak paham sama sekali bahasa Jepang walaupun secara visual di Zoom atau di mana itu bisa tertarik dan kemudian secara ini belajarnya senang gitu ya sensei ya. Dan kemudian yang kedua, secara Koba Mira Japan ini adalah LPK yang boleh dibilang sangat menuruti aturan-aturan yang berlaku atau SOP yang berlaku dari Kemenaker gitu ya sensei ya. Yang dimana fondasi KMJ yang jelas secara administrasi itu dibuat dilengkapi. Dan kemudian yang paling menarik di poin ketiga ini adalah sensei menyebutkan adalah outputnya ini dia. Outputnya ini bisa ke Jepang. Ya, LPK Koba Mira Japan sudah terakreditasi dan alhamdulillah akreditasinya itu kita dapat poin A. Kenapa sih tadi saya bilang, yuk teman-teman ketika ikut sudah masuk ke dalam pembelajaran online bahasa Jepang yang diadakan oleh Koba yang dengan bermitra dengan prakerja, nantinya outputnya adalah bekerja ke Jepang, bagaimana bisa?
Apakah sudah ada perizinan atau apa, ini yang apa menjadi tanda tanya orang untuk benar nggak sih emang bisa memberangkatkan orang ke Jepang, karena kita sudah punya SO, Sending Organization. Artinya memang itu adalah perizinan yang kita sudah bisa memberangkatkan orang untuk bekerja di Jepang khususnya. Oke, tadi ini berarti SO ini adalah boleh dibilang surat sakti begitu ya? Ya, betul. Kalau tidak ada ini, artinya memang LPK tidak bisa memberangkatkan. Alhamdulillah nih kalau bisa dibilang Koba Merah Japan ini sudah terakreditasi A dan sudah punya SO, jadi artinya tunggu apa lagi buat sobat Koba untuk tidak berpikir dua kali untuk bergabung dengan Koba Merah Japan gitu ya? Karena pengalaman saya sendiri kan waktu saya punya pengalaman di Bintek di Depok, yang diadakan oleh di Snaker Depok, memang pada Bintek tersebut seluruh LPK di Depok. Namun tadi kembali lagi LPK sendiri bukan hanya di bidang untuk bahasa Jepang, pelatihan ataupun pemberangkatan atau pemagangan ke Jepang, tapi banyak bidangnya. Nah itu juga dari situ saya pribadi saya belajar, jadi artinya memang tidak semua orang punya LPK atau LKP ya, sekarang ada dua ya, LKP dengan LPK, tidak semua lembaga itu mempunyai akreditasi. Gitu. Jadi kenapa kita tadi saya PD bicara, terus kemudian tim teman-teman juga yang dari Koba Merah PD untuk ini loh Koba atau biasa disebut dengan singkatnya KMJ gitu ya, karena memang ya sudah terbukti dengan akreditasi gitu ya, terus kemudian sudah punya SO. Dan boleh dibilang nih Koba Merah Japan nih walaupun baru 3 tahun berjalan gitu ya, SO sudah alhamdulillah ada, akreditasinya A pula gitu ya. Bolehlah disanding dengan LPK yang sudah beberapa puluh tahun misalnya gitu ya. Jadi boleh dibilang cukup berkompeten gitu ya Sensei. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat dari tadi paparan dari Widya Sensei ini sangat menarik sekali ya Sensei. Kartu prakerja juga sudah menggandeng Koba Merah Japan ini. Sahabat Koba dimanapun berada, stay tune terus di Koba Podcast, suara kreativitas pendidikan.